Usut punya usut, ternyata Nelson adalah seorang nekrofilik, yaitu seseorang yang suka berhubungan badan dengan mayat. What's up dude? Kembali lagi di Kasur Kamis Telusur. Pada penelusuran kita kali ini, kita akan membahas mengenai sebuah kasus pembunuhan seks berantai pertama di Amerika Serikat yang berjuluk The Gorilla Killers, di mana tokoh atau pelaku utama kasus tersebut adalah seorang pria bernama Earl Leonard Nelson. So, let's explore this case. Earl Leonard Nelson lahir di San Francisco pada tanggal 12 Mei 1897. Ia merupakan seorang putra dari ibu asal Inggris bernama Frances Nelson. Sementara ayahnya berasal dari Spanyol bernama James Farrell. Nelson mengalami masa kecil yang sulit dan sangat menyedihkan karena belum menginjak usia 2 tahun. Kedua orang tuanya sudah meninggal dikarenakan mereka menderita penyakit sifilis. Sejak saat itu Nelson dibesarkan oleh neneknya yang bernama Jenny Nelson, yaitu seorang penganut Pantekosta yang sangat taat. Ketika ia kecil, ia dikenal sebagai anak yang pemurung dan juga memiliki kebiasaan pribadi yang sangat aneh, yaitu dia kerap kali berbicara sendiri dan juga sering mengintip anak-anak perempuan ketika mereka berganti pakaian. Karena hal itulah ia sempat dikeluarkan dari sekolah dasarnya di San Francisco. Lalu, ketika ia menginjak usia 10 tahun, Nelson pernah mengalami sebuah kecelakaan, yaitu ketika ia sedang mengendarai sepeda, ia bertabrakan dengan sebuah tram. Pada saat itu ia tidak sadarkan diri selama 6 hari. Namun, ketika dia bangun dari masa kritisnya, justru kebiasaan aneh atau perilaku-perilaku aneh Nelson semakin menjadi-jadi. Perilakunya menjadi tidak menentu. Dia juga sering mengalami kesakitan di kepalanya dan juga beberapa ingatannya pun hilang. Pada awal masa remajanya, Nelson dikenal sebagai seorang pelanggan di bar atau di rumah pelacuran lokal di Barbary, San Francisco. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang memiliki tubuh yang kekar dan juga fisik yang prima. Karena kehebatan fisiknya tersebut, ia seringkali menghibur keluarganya dengan cara seperti berjalan dengan satu tangan, atau bahkan dia sering mengangkat benda berat dengan kekuatan giginya. Sampai pada usianya menginjak 18 tahun, Nelson memulai tindak kriminal pertamanya dengan membobol sebuah kabin di pedesaan Plumas Kuti. Pada saat itu atau karena kasus tersebut, dia dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Lalu pada 16 September 1916, dia dinyatakan bebas bersyarat atas pelanggaran ini. Akan tetapi, pada Maret 1917, dia kembali harus berurusan dengan pihak kepolisian dikarenakan dia melakukan tindak kriminal pencurian. Pada saat itu dia dihukum 6 bulan penjara. Setelah bebas dari hukuman 6 bulan tersebut, Nelson seakan tak kapok dan mengulangi tindakan kriminal lainnya, yaitu perampokan. Ia dijatuhi 5 bulan penjara sampai ia berhasil melarikan diri dari penjara tersebut. Nelson mendaftarkan dirinya sebagai anggota militer Amerika Serikat dengan nama samaran. Akan tetapi, 6 minggu berlalu, dia meninggalkan militer Amerika Serikat dengan seenaknya. Lalu ia pun mengulangi pola yang sama. Dia mendaftarkan diri ke cabang militer Amerika Serikat yang lain dan dengan nama yang lain pula. Hingga pada tahun 1918, dia dibawa ke rumah sakit jiwa negara bagian Napa dikarenakan pada saat tugas singkatnya untuk Angkatan Laut Amerika Serikat, dia berperilaku aneh.
Nah, di rumah sakit jiwa tersebut, seorang psikolog mencatat bahwa Nelson mengalami atau menderita sebuah psikotik, yaitu suatu kondisi di mana ia sulit membedakan kenyataan dan imajinasi. Biasanya gejala yang muncul pada penderita psikotik berupa delusi dan halusinasi. Selama masa pelembagaannya di rumah sakit jiwa, Nelson berhasil melarikan diri setidaknya 3 kali. Sebelum akhirnya para staf pun berhenti berusaha untuk menemukan Nelson. Nelson secara resmi diberhentikan dari Angkatan Laut pada tanggal 17 Mei 1919 dan arsipnya di rumah sakit jiwa ditutup dengan catatan yang menunjukkan bahwa Nelson dikatakan sudah membaik. Setelah kabur dari rumah sakit jiwa tersebut, Nelson mendapatkan pekerjaan menjadi tukang pembersih di rumah sakit Saint Mary. Dia mendaftarkan pekerjaan dengan nama samaran Evan Louis Fuller. Dengan nama samaran tersebut, dia berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Mary Martin, seorang staf administrasi di rumah sakit tersebut. Mereka pun mulai berkencan dan hingga menikah pada Agustus tahun 1919. Naasnya pernikahan mereka tidak berlangsung lama, yaitu hanya sekitar 6 bulan saja. Dikarenakan Mary Martin merasa bahwa hidup bersama Nelson adalah seperti hidup di neraka. Kenapa demikian? Mary mengatakan bahwa ia seperti hidup di neraka dikarenakan beberapa alasan, seperti Nelson yang mudah cemburuan, lalu mengamuk, dan Nelson yang sering melakukan tindak penyimpangan seksual, delusi agama, hingga perlakuan kekerasan yang semakin meningkat. Karena hal itulah Mary mengakhiri hubungannya dengan Nelson setelah 6 bulan bersama. Pada tahun 1921, Nelson kembali melakukan tindakan kriminal. Pada saat itu dia menyamar sebagai tukang ledeng dan memasuki sebuah rumah di Pacific Avenue, San Francisco. Di rumah tersebut dia berusaha untuk menganiaya seorang anak yang bernama Mary Summer yang berusia 12 tahun. Akan tetapi, usahanya tersebut berhasil digagalkan oleh kakak Summer karena Summer berteriak dan kakaknya pun mendengar teriakan Summer. Nelson pun langsung melarikan diri, akan tetapi dia berhasil ditangkap setelah beberapa jam kemudian. Karena dianggap berbahaya, Nelson akhirnya dikirim kembali ke rumah sakit jiwa. Di rumah sakit jiwa tersebut, Nelson mengancam para dokter dan juga perawat bahwa jika ia tidak dikeluarkan, ia akan membunuh mereka semua. Hingga pada suatu hari Nelson berhasil melarikan diri, tepatnya pada tahun 1925. Lalu pada tahun 1926, Nelson mulai melakukan tindakan pembunuhan secara besar-besaran. Bermula pada tanggal 20 Februari 1926, korban pertama Nelson bernama Clara Newman, seorang wanita kaya berumur 60 tahun yang juga merupakan seorang ibu kos-kosan di Pierce Street, San Francisco. Nelson menyamar dengan dalih menyewa kos-kosan tersebut dengan nama samaran Roger Wilson. Akan tetapi, pada beberapa saat dia memasuki rumah Clara, dia langsung mencekik Clara sampai Clara kehabisan napas lalu meninggal. Nah, sebelum jasadnya disembunyikan di ruangan kosong rumah Clara, Nelson sempat-sempatnya untuk memperkosa mayat Clara. Setelah memperkosa dan menyembunyikan Clara di ruangan yang tertutup di rumah Clara, Nelson pun melarikan diri hingga keberadaannya tidak bisa terendus oleh pihak kepolisian setempat. Hingga beberapa minggu setelah kejadian, tepatnya pada tanggal 2 Maret 1926, Nelson kembali melakukan tindakan pembunuhan. Lagi-lagi korbannya pun seorang ibu kos berumur 60 tahun bernama Laura Bell. Nelson kembali melakukan pembunuhan tersebut dengan pola yang sama, yaitu mencekik,
lalu memperkosa mayat korban dan menyembunyikan mayat korban di suatu ruangan tertutup di rumah korban tersebut. Usut punya usut, ternyata Nelson adalah seorang nekrofilik, yaitu seseorang yang suka berhubungan badan dengan mayat. Laura Bell dicekik di rumahnya di San Jose dengan menggunakan tali sutra. Sampai-sampai tali sutra yang digunakan untuk menjerat leher Laura sampai menempel di daging leher Laura. Saking eratnya jeratan tersebut. Sama seperti kejadian sebelumnya, setelah ia membunuh korbannya, Nelson langsung melarikan diri dan menggonta-ganti namanya agar tidak terendus oleh kepolisian setempat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Nelson telah menghabisi 5 nyawa. Kejadian tersebut terjadi di sekitaran San Francisco, San Jose, Santa Barbara, dan juga Oakland. Semuanya dengan target yang sama, yaitu seorang ibu kos-kosan, dan juga dengan pola yang sama, yaitu dicekik, lalu mayatnya diperkosa, dan dia tinggalkan di ruangan kosong di rumah mereka atau di rumah korban tersebut. Karena pola pembunuhannya tersebut, Nelson dijuluki oleh media setempat sebagai Dark Strangler atau pencekik gelap. Namun, yang menjadi terkenal dari Nelson adalah julukannya sebagai The Gorilla Killers, dikarenakan tubuhnya yang kekar serta fisiknya yang kuat, dan dia mempunyai tangan yang panjangnya lebih dari ukuran biasa manusia. Nah, dikarenakan itulah dia dijuluki atau sangat terkenal dengan julukan The Gorilla Killers. Pada musim gugur 1926, Nelson pindah ke Portland, Oregon, di mana pada masa awal kedatangannya, ia lagi-lagi membunuh seorang ibu kos yang bernama Beatrice Withers. Mayat Beatrice Withers sendiri ditemukan oleh putranya. Kepada pihak kepolisian, putra Beatrice mengatakan bahwa ia menemukan jasad ibunya dijejalkan di bawah pakaian di dalam bagasi kapal uap loteng rumah tersebut. Setelah itu, pembunuhan Nelson si Gorilla Killers terus berlanjut. Ia melakukannya di berbagai kota seperti Council Bluffs, Chicago, Kansas City, Buffalo, New York, dan juga Winnipeg. Untuk pembunuhan tersadisnya terjadi di kasus pembunuhannya yang terakhir, yaitu di Winnipeg, Kanada. Kejadian tersebut memakan 2 korban. Yang pertama terjadi pada tanggal 8 Juni 1927 yang menimpa seorang perempuan bernama Lola Cowan. Lola Cowan dinyatakan menghilang setelah dia pergi dari rumahnya untuk menjual bunga buatannya. Korban yang kedua menimpa seorang perempuan yang bernama Emily Patterson. Emily ditemukan telah meninggal dunia oleh suaminya pada malam tanggal 10 Juni 1927. Jasad Emily sendiri ditemukan di bawah tempat tidur putranya. Setelah diidentifikasi, menurut polisi Emily dibunuh dengan cara dicekik dan juga dipukul dengan palu cakar. Polisi juga mengidentifikasi bahwa Emily diperkosa setelah dibunuh. Dan karena pola tersebut sama dengan pembunuhan-pembunuhan sebelumnya, polisi menyatakan bahwa pelaku pembunuhan tersebut mungkin adalah si Gorilla Killer atau Earl Nelson. Setelah melakukan beberapa penyelidikan di rumah Emily, polisi menyatakan bahwa ada barang-barang Emily yang hilang dari rumah tersebut, seperti setelan whipcord, cincin kawin emas, Alkitab, dan beberapa uang sebesar $70. Sehari setelah pembunuhan Patterson tersebut, ada seorang penjual perhiasan lokal bernama Fred England yang menyatakan atau melaporkan bahwa ia tanpa sadar membeli cincin kawin milik Patterson dari seorang laki-laki dengan berciri-ciri bertubuh kekar dan juga memiliki fisik yang sangat kuat. Dan dari ciri-ciri tersebut diyakini bahwa itu adalah Earl Nelson.
atau si Gorilla Killers. Setelah pihak kepolisian mendapatkan info tersebut, pihak kepolisian pun langsung dengan gencar melakukan pencarian di sekitaran toko perhiasan tersebut. Akhirnya, polisi juga menemukan sebuah temuan baru, yaitu pakaian yang dicuri dari rumah Peterson ternyata dijual di toko barang bekas di sekitaran toko perhiasan tersebut. Dan si pemilik toko barang bekas tersebut menyatakan ciri-ciri yang sama seperti yang dinyatakan oleh si pemilik toko perhiasan. Nah, dari sinilah, dari temuan baru inilah, pihak kepolisian semakin gencar untuk mencari keberadaan Nelson dengan menggeledah seluruh toko yang ada di sekitaran daerah tersebut dan juga menggeledah beberapa penginapan-penginapan yang ada di daerah tersebut. Sampai ada seorang tukang cukur yang bernama Nicholas Tabor. Dia menyatakan bahwa dia pernah mencukur seorang laki-laki yang memiliki ciri fisik sama seperti yang sedang dicari oleh polisi. Pada saat mencukur, dia melihat ada bercak darah di kulit kepala si laki-laki tersebut, dan juga dia melihat seperti bekas goresan. Akan tetapi, ketika dia menanyakan apa luka tersebut, si laki-laki tersebut malah marah dan langsung pergi meninggalkan tempat cukur tersebut. Ketika pihak kepolisian menggeledah seluruh tempat penginapan yang ada di kota Winnipeg, pada tanggal 12 Juni 1927, polisi memasuki rumah kos milik August Hill di Smith Street nomor 133. Ketika polisi menggeledah salah satu kamar di penginapan tersebut, polisi menemukan sesosok mayat yang sudah membusuk di bawah tempat tidur kamar tersebut. Selain sudah membusuk, sosok mayat tersebut tidak utuh sempurna, yang artinya setelah dibunuh, mayat tersebut lalu dimutilasi. Dan setelah diidentifikasi, ternyata mayat tersebut adalah Lola Cowan, seorang perempuan 14 tahun yang dilaporkan menghilang pada tanggal 6 Juni 1927. Polisi meyakini bahwa Nelson telah menghabiskan beberapa malam tidur di kamar penginapan tersebut dengan bersama mayat Cowan. Setelah mayat Cowan ditemukan, polisi menawarkan sebesar $1.500 kepada siapa saja yang memberikan informasi mengenai Earl Nelson atau si Gorilla Killer. Dengan asumsi bahwa Nelson mungkin telah kembali ke Amerika Serikat, kepolisian Kanada mengirimkan beberapa deskripsi mengenai ciri-ciri Nelson ke semua kantor polisi dan kantor-kantor pos yang ada di Amerika Serikat. Pada 16 Juni 1927, kepolisian di Killarney, sebuah kota perbatasan Manitoba yang berjarak 20 km dari perbatasan North Dakota, menangkap seorang pria bernama Virgil Wilson yang memiliki ciri-ciri persis dengan Earl Nelson. Akan tetapi, si Virgil Wilson ini terlihat sangat tenang dan juga sangat kooperatif dengan pihak kepolisian, sehingga para pihak kepolisian berasumsi bahwa mereka telah salah tangkap. Namun, sebelum memastikan, Virgil terlebih dahulu dimasukkan ke penjara lokal, namun pada malam harinya Virgil berhasil untuk melarikan diri. Akan tetapi sial bagi Virgil atau Nelson, ketika ia mencoba melarikan diri, dia malah menaiki sebuah kereta yang di dalamnya mengangkut anggota-anggota polisi Winnipeg. Dia pun ditangkap kembali dan dibawa ke kantor polisi Rupert Street. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan cara mencocokkan segala hal yang berbau tentang Earl Nelson, akhirnya pihak kepolisian dapat memastikan bahwa Virgil Wilson sebenarnya adalah Earl Nelson. Pada awalnya, Earl Nelson menyanggah segala tuduhan yang dituduhkan kepada dirinya, sehingga proses persidangan beberapa kali ditunda. Pada tanggal 5 November 1927, setelah 40 menit juri di pengadilan bermusyawarah, mereka memutuskan untuk menjatuhi Earl Nelson dengan hukuman mati.
Dari data-data dan bukti-bukti yang ada, polisi menyimpulkan bahwa Earl Nelson setidaknya sudah membunuh 22 korban. Dan dari kebanyakan korbannya Earl Nelson tersebut, kebanyakan adalah ibu pemilik kosan. Entah motif apa yang dilakukan oleh Earl Nelson, karena selama proses persidangan, Earl Nelson menyanggah tuduhan yang dituduhkan terhadap dirinya. So, bagaimana menurut kalian atau opini kalian dari kasus tersebut? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Begitulah Kamis Telusur pada kali ini. Sampai nanti di Kamis Telusur berikutnya. Duh.